Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita dapat rumor terbaru terkait dengan Sony Spider-Man Universe setelah Kraven the Hunter yang hasilnya juga anjlok parah. Sony rumornya sudah tidak menyanggupi untuk melanjutkan universe dari Sony Spider-Man Universe yang nggak ada Spider-Man-nya. Nah, ini cukup masuk akal karena memang rata-rata film yang dikerjakan oleh Sony Spider-Man Universe ini memang gagal, flop dari pendapatan dan juga dari kepuasan penonton. Dari kritik-kritik kebanyakan memang 80%-nya gagal. Cuma Venom kali ya, Venom pertama itu yang mulai menaikkan hype. Nah, disinilah celakanya Sony. Ketika Venom itu naik, orang suka dengan Venom, antara chemistry antara Tom Hardy dengan suaranya versi Venom itu, orang suka, filmnya berhasil dan di total mereka ketiga film Venom itu mendapatkan 1,8 billion dolar kayak gitu, dan itu membuat mereka jumawa kayak gitu di film pertama tepatnya. Dan akhirnya Sony berpandangan, orang-orang di belakang sana berpandangan bahwa wow, tanpa Spider-Man sebenarnya semua orang bakal nonton film-film yang berhubungan dengan Spider-Man. You serious? Ternyata enggak tuh. Cuma di walk-nya cuma di Venom aja di film pertama. Dan yang kedua itu kan orang banyak kritik dan juga pendapatan kurang gitu. Di film ketiga apalagi banyak sekali yang nggak puas dengan cerita yang versi Venom The Last Dance. Nah, inilah cikal bakal celakanya Sony menurut pandangan kita dan juga orang-orang luaran sana, di mana Sony beranggapan bahwa ya semuanya bisa ditonton, orang bakal peduli gitu. Pada faktanya orang mau nonton film-film yang berhubungan dengan Spider-Man karena mereka terkenal pernah menghadapi Spider-Man versi Peter Parker. Nah, karena memang nama mereka adalah Sony Spider-Man Universe yang nggak ada Spider-Man-nya, yang nggak ada bener-bener kayak tanda-tandanya pun nggak ada, ya akhirnya membuat orang kecewa gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat kulik-kulik dari website Variety kayak gitu dan juga beberapa website The Hollywood Reporter gitu gua baca ya, sebenarnya Sony dan juga MCU, Marvel Studio itu sebenarnya nggak ada perjanjian setelah mutlak yang mengatakan bahwa mereka melarang untuk menggunakan Peter Parker versi Tom Holland untuk join di universe dari Sony Spider-Man Universe. Sony bisa aja memasukkan Tom Holland ke universe ini, tapi kabarnya Sony itu takut untuk memasukkan si Peter Parker versi Tom Holland ke live action mereka karena takut penonton kecewa kok tiba-tiba bisa ada Spider-Man versi Tom Holland di universe yang bukan dari MCU. Makanya masuk akal ketika film Morbius itu kan ada graffiti dari Spider-Man, kemudian juga ada Adrian Thomas ataupun Vulture di sana. Kan orang bertanya-tanya kok bisa ada gitu. Itu sebenarnya kan film bakal dirilis di tahun 2020, jauh sebelum perilisan dari Spider-Man No Way Home dan juga film-film yang berhubungan dengan multiverse. Makanya dimunculkan si Adrian Thomas ini tiba-tiba dipecahkan dengan mantra dari si Dr. Strange itu kan nyambung ke, maksudnya masuk ke No Way Home. Tapi berhubung karena COVID, di-delay, justru si film ini, si Morbius ini mundur jauh ke belakang yang membuat mereka gelabakan. Ini nanti ceritanya jadi nggak masuk akal karena memang filmnya rilis jauh, bahkan meninggalkan No Way Home dan juga sebagainya dan juga proyek MCU. Makanya di sini mereka pengen nge-cut, tapi gimana gitu. Padahal memang ini mungkin langkah awal gimana cara memasukkan Tom Holland masuk ke live action Sony. Dan sekarang ketika mereka mendelay jauh ke belakang membuat filmnya dan juga ceritanya jadi nggak masuk akal. Makanya sampai detik ini kita nggak bisa melihat Spider-Man versi Sony Spider-Man Universe. Menurut pandangan gue, penelitian gue, Sony itu memang mau memunculkan Spider-Man versi Tom Holland untuk meraup cuan mereka di Sony Spider-Man Universe. Tapi berhubung caranya nggak ketemu untuk membawa kembali Tom Holland ke universe dari Sony Spider-Man Universe ini, alhasil mereka kecanduan untuk membuat villain-villain anti-hero kayak gitu, dan juga film-film yang berhubungan dengan Spider-Man kayak Kraven the Hunter, Madam Web, kemudian juga Venom, ada nulnya, dan mereka ketagihan bikin itu sambil jangan-jangan bisa memunculkan si Tom Holland. Dan sekarang setelah melihat kritikan para fans yang sangat kuat, mereka udah kayaknya mulai nyerah untuk melanjutkan ini, karena memang sebelumnya kan kita dapat kabar kalau mereka bakal bikin film El Muerto gitu, apaan gitu, dan terus bakal bikin project-project lainnya. Tapi sekarang kenyataannya mereka udah give up gitu, kayak menyerah gitu. Dan sekarang setahu gue project Sony selanjutnya terkait dengan Spider-Man itu ada Spider-Man Noir yang diperankan oleh Nicolas Cage. Itu cukup menarik, tapi itu kan memang versi series, bukan versi layar lebar. Kabar juga bakal bikin series jadi Shield, yaitu kita bakal lihat lagi ke depan gimana, tapi sejauh ini memang nggak ada kabar apa-apa. Tapi memang
celakanya di sini adalah Sony nggak bisa menentukan siapa Spider-Man mereka. Oke lah, kalau mereka nggak setuju dengan Andrew Garfield, mungkin udah ketuaan. Mereka nggak setuju dengan Tobey Maguire, mungkin udah ketuaan. Setidaknya mereka benar-benar bisa meng-crossoverkan si Spider-Man Tom Holland ini ke Sony Spider-Man Universe. Tapi lagi-lagi mereka nggak berani untuk mengambil keputusan karena takut ini nggak masuk akal dan membuat kayak brandingan Tom Holland sebagai Peter Parker di MCU itu jadi jelek gitu, dan ini menjadi wanti-wanti mereka gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya kisah kenapa kok Sony yang bukan bagian dari Marvel Studio, bukan bagian dari Disney ini kok bisa mengambil lisensi dari Spider-Man, itu terjadi awalnya di tahun 1998, di mana Marvel pada saat itu belum dibeli sama Disney, lagi bangkrut-bangkrutnya, mereka menjual banyak lisensi ke PH-PH dan juga produksian film-film kayak gitu. Salah satunya adalah Sony. Sebenarnya lisensi dari Spider-Man ini udah bergilir ya. Ada banyak studio-studio yang ngambil dan akhirnya puncaknya Sony pada saat itu masih kaya raya membeli lisensi dari Spider-Man dan juga antek-antek universe-nya lah ya. Nah, di sini dia dibeli itu 10 juta dolar. Pada kala itu udah gede banget. Sebenarnya ini yang menarik ya. Sebenarnya Sony itu bisa saja membeli keseluruhan lisensinya, baik dari merchandise, baik membeli dari propertinya. Itu bisa aja karena memang Marvel pada saat itu cuman menghargainya di 15 juta dolar, tinggal nambah 5 juta dolar aja. Tapi Sony nggak mau, mereka lebih memilih mengambil persenan di setiap film-film dari Spider-Man, sekitar 5% dari keuntungan mereka bakal ngambil. Nah, disinilah fatalnya Sony. Kenapa mereka? Kayaknya ini salah satu penyesalan terbesar mereka, kenapa nggak mengambil universe dari Superman di tahun 1998. Kemudian, karena memang akhirnya tergerus, butuh modal. Di tahun 2011, si Sony ini mulai menjual lisensi dari merchandise ke Disney. Pada saat itu Marvel udah dibeli sama si Disney. Dan karena Sony ini lagi butuh duit, lisensi merchandise dari Spider-Man itu dijual lagi. Dan akhirnya lisensi dari Spider-Man ini mulai berkurang juga yang dimiliki oleh Sony, yaitu dari bidang merchandise. Makanya ketika film crossover mereka, atau baik katakanlah di Homecoming, di film pertama dari Spider-Man yang digarap bersama dengan MCU Marvel Studio kala itu, si Sony ini nggak bisa mengambil keuntungan 100% dari merchandise karena itu punyanya Disney. Makanya merchandise kan jor-joran banget dijual kala itu ya, mulai dari Lego lah, mulai dari toys dan sebagainya itu dijual, dan itu keuntungan dari Sony. Dan kadangkala itu memang keuntungan besar dari project film itu diambil oleh si Sony. Tapi makin kesini kabarnya memang persenan mereka udah mulai dibagi, mungkin 15% bla bla bla, tapi lebih ke kayak fair untuk Marvel yang juga bikin cerita dan juga bikin produksiannya, CGI-nya, mereka juga dapat keuntungan juga dari hasil film. Akhirnya pas lah dibanding-bandingkan kayak gitu. Nah, dari sini akhirnya ini juga berdampak dengan masa depan dari Sony Spider-Man Universe, karena memang cenderung mereka gagal total. Yang tadinya mereka pede banget menghadirkan Madam Web dengan berbagai cerita multiverse-nya itu yang bisa disangkut pautkan dengan kembalinya si Spider-Man dari Tom Holland ini, tapi alhasil filmnya flop dan akhirnya ditunda, dan akhirnya kadung memang Kraven udah dibikin, akhirnya mereka merilis juga dan akhirnya gagal juga. Dan disinilah keputusan tepat dari Sony harus benar-benar menyerah atau lanjut gitu. Ataupun kalaupun lanjut, lebih baik mereka fokus dengan satu film aja. Jangan ada embel-embel Sony Spider-Man Universe-nya. Lebih baik mereka fokus ke Spider-Man keempat. Karena memang pada kabar rumor dari orang dalam mengatakan bahwa Sony sekarang memang sudah nggak banyak lagi mengerjakan project-project seperti ambisi mereka di Sony Spider-Man Universe, tapi mereka akan fokus jor-joran di Spider-Man keempat yang akan digarap bersama dengan Marvel Studio yang akan menceritakan banyak sekali multiverse. Bisa jadi semua karakter-karakter kayak Morbius, kayak Madam Web, Null, kemudian juga Venom versi Eddie Brock itu mungkin akan gongnya itu akan berkumpul nanti di Spider-Man keempat, karena memang udah kadung di sini Sony udah menyerahkan nih gimana ide kreatif ke Marvel Studio juga, dan mungkin untuk menyelamatkan muka dari Spider-Man Universe ini. Jadi mereka benar-benar fokus sekarang ke Spider-Man keempat. Kita akan lihat yang dimana filmnya akan dirilis di antara Doomsday dan juga Avengers Secret Wars, akan menceritakan multiverse yang lebih besar lagi. Jadi ide-ide awal tetesan-tetesan yang tertinggal itu sebenarnya sampai saat ini belum kepake sama sekali. Jadi itu kayaknya adalah ancang-ancang dari Marvel Studios untuk memberikan lampu hijau untuk Marvel ini menggunakan karakter dari Spider-Man versi Tom Holland dengan ada tetesan di ending dari No Way Home, tapi sampai saat ini mereka nggak menggunakannya. Dan ini kayaknya bakal digunakan di Spider-Man keempat. Kita akan melihat bergabungnya semua villain-villain ini akan melawan si Spider-Man versi Tom Holland, itu bakal
keren banget sebenarnya. Tapi lagi-lagi Sony butuh orang yang lebih kreatif lagi. Saran gue adalah lagi-lagi seperti yang gue bilang di banyak video-video sebelumnya, kalau mereka pengen membuat suatu universe, jelas ada yang mengepalai semua ini. Karena memang sejauh ini nggak ada tuh yang Kevin Feige-nya, James Gunn-nya itu nggak ada. Jadi seolah-olah ini cuman project setoran aja, ngintilin project-project utama dari Spider-Man versi MCU. Ya alhasil nggak berhasil gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa Sony kalau udah bikin film-film di luar Spider-Man itu kebanyakan juga sukses besar juga kan. Apalagi yang terbaru yang gue tungguin itu, yang 28 Years Later itu kan, itu benar-benar gue nungguin banget sih, zombie-zombie cepat kayak gitu. Nah itu keren. Tapi kenapa ketika mereka menggarap project-project dari Marvel kayak terkesan seadanya aja gitu. Banyak sekali orang berspekulasi bahwa ini cuma modal setoran aja, karena memang kabarnya ada perjanjian kalau Sony nggak bikin project dari Spider-Man minimal setahun itu mungkin satu, maka lisensi ini akan batal dan lisensi hak semua dari Spider-Man akan ditarik ulang oleh Marvel Studio. Itu yang Sony nggak mau, karena memang sumber cuan mereka sebenarnya besar juga dari sini dibandingkan film-film lainnya. Jadi ya gimana gitu. Jadi ketika pertama kali gue dengar rumor bahwa Sony udah menyerah dengan Spider-Man Universe ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh lagi, karena memang tinggal menunggu kayak bom waktu aja kapan Sony menyerah dengan semua ini, karena memang nggak kreatif. Banyak orang-orang di sana nggak kreatif. Mulai dari penunjukan dari sutradara yang serampangan, scriptwriternya biasa aja, nggak ada yang menilai film ini bagus atau jeleknya. Mungkin bawalah ya, sebelum filmnya dirilis itu kan banyak sekali PH-PH yang datengin reviewer, datengin kritikus kayak gitu, datang gimana filmnya, apa yang kurang, kalau dibilang kurang ini syuting ulang kayak gitu. Ini nggak ada. Sony kayak semacam anti kritik, khususnya di Sony Spider-Man Universe. Mereka nggak ada yang menilai, nggak ada tuh. Kayaknya orang bawahannya bilang, bang, ini film lu jelek, gimana nih, kita nggak akan berhasil dengan film yang kayak gini. Perkembangan orang tuh udah kayak gini, nggak ada. Mereka seolah cuek aja bikin. Jadi jangan salahkan bahwa orang-orang kayak berspekulasi bahwa ini cuman setoran ke bos aja, bahwa nih gue udah cerain ya bos, PR gue udah selesai, bla bla bla. Dah gitu aja. Jadi wajar gitu. Padahal memang kayak gua, kayak kalian semua, dan banyak lagi komunitas di dunia ini, di bumi ini, itu benar-benar suka dengan apa yang diceritakan oleh komiknya tentang dunia dari Spider-Man ini, karena memang kaya banget dan luas banget. Tapi kenapa memang mereka fokusnya ke yang kayak gitu aja gitu. Padahal memang nggak ada perjanjian secara tertulis bahwa mereka nggak bisa gunain si Spider-Man Tom Holland. Bikin tuh Venom tiba-tiba ketemu sama si Tom Holland meskipun ceritanya bapuk, para fans garis keras ini bakal mati-matian nonton nih, take my money kayak gitu. Karena memang tinggal butuh keberanian aja dari Sony. Tapi karena mereka nggak sanggup pengen menarik cuan yang lebih besar di versi MCU, karena memang mereka kan mendapatkan keuntungan lebih besar di versi filmnya, itu yang mereka jaga. Dan yang ini seolah modal setoran aja. Jadi ya masa bodoh. Lebih baik memang menurut gue adalah balikin lagi ke Marvel Studio daripada mereka bikin yang nggak jelas gitu. Tapi kan mereka nggak mungkin mau melepaskan tambang berlian ini, karena memang masa depan ke depan itu akan lebih panjang lagi, apalagi banyak sekali karakter-karakter Spider-Man yang belum rilis. Tom Holland masih muda, Miles Morales belum muncul, Null juga belum muncul di versi ketemu sama Tom Holland, symbiote belum dieksplor lebih jelas lagi, si Tom Holland belum pakai kostum dari Venom. Jadi sudah kayaknya nggak akan mungkin Sony menjual ini semua dengan Disney. Meskipun segede apapun, kayaknya belum ada tawaran apapun. Beda dengan kasus dengan Fox. Kayaknya Fox yang menawarkan lisensi dan juga menjual perusahaan ini ke Disney. Karena memang di situ kan ada banyak kayak properti dari Marvel juga kan. Kayak Fantastic Four dan juga banyak sekali karakter-karakter X-Men di sana. Nah, di Sony ini kan cuma Spider-Man. Jadi Sony juga kayaknya kalau dibeli sama Disney, gue nggak setuju, karena ini jadi tentunya monopoli, semuanya punya Disney, nanti terserah Disney yang bikin, jadi susah gitu. Monopoli itu sangat nggak bagus dalam dunia bisnis. Jadi pada akhirnya kalau memang Sony nggak mau menyerahkan lisensi dari Spider-Man ini, lebih baik mereka beneran fokus meningkatkan kualitas setelah ini, karena memang pada faktanya yang menaikkan era sinema superhero di dunia ini pada awalnya, ya mau nggak mau kita akui bahwa itu dari Spider-Man versi Sam Raimi di tahun 2002-an. Di era-era milenium ini, dari 2000 ini, kenapa bisa ada Marvel Cinematic Universe yang lebih keren, orang hype dengan superhero, itu salah satunya dimulai oleh si Spider-Man dari
Tobey Maguire ataupun sutradaranya adalah Sam Raimi. Meskipun ada film superhero lain ya, kayak mungkin kayak Watchmen dan sebagainya yang juga lebih tua lagi, Kick-Ass mungkin gitu. Tapi kan yang lebih ikonik yang bikin orang semangat nonton film superhero dan potensinya kelihatan tuh ya di versi Spider-Man versi Tobey Maguire. Jadi kita harus akui sebenarnya Sony itu bisa bikin film yang keren, bikin cerita yang keren, duit mereka ada, tapi kenapa mereka nggak mau? Itu kalian jawab sendiri di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin update kita kali ini hanya ini saja karena memang gue berusaha untuk memberitahu kalian bahwa rumornya memang Sony udah mengakhiri Sony Spider-Man Universe ini, tinggal kita menunggu perilisan dari Beyond the Spider-Verse yang memang lagi tahap produksi, Spider-Man Noir yang mungkin itu cuman modal untuk proyek-proyekan mereka versi series, tapi gue percaya karena Prime Video yang bikin dan juga tim-tim dari Prime Video Amazon, jadi gue cukup yakin dengan cerita tersebut. Jadi kita lihat aja nanti jadinya gimana. Dan yap, di kesimpulan video ini gue sangat setuju kalau Sony Spider-Man Universe lebih baik dihancurkan, dihabiskan dari muka bumi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.